Shalom Bapak Ibu Saudara. Minggu ini kita telah memasuki minggu sengsara Kristus yang ke-6. Tinggal satu minggu lagi minggu sengsara Kristus yang ke-8 kita semua akan masuk ke dalam pemetaan tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus pada akhirnya. Dalam kalender di gereja, minggu sengsara Kristus yang ke-6 biasanya juga disebut dengan minggu Yudika, yang diangkat dari Mazmur 43 ayat pertama yang berbunyi begini, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Jadi di minggu Yudika ini kita memohon kepada Tuhan untuk dua hal, yaitu yang pertama memberikan keadilan kepada kita, tetapi juga supaya kita dituntun untuk melakukan keadilan di dalam ini. Jadi dua hal itu yang akan menjadi pemaknaan bagi kita di minggu sengsara Kristus yang ke-6. Dan dalam keadilan itulah maka lembaga pembinaan Jemaat GPM menetapkan dari pembacaan kita tadi yang di Matius 27 ayat 11 sampai 26 sedangkan pemberitaan firman di hari ini dengan tema mingguan bertanggung jawablah demi keadilan, jangan cuci tangan. Kalau biasanya di minggu sengsara firman ini dibaca diberitakan bagi kita semua, dan di minggu sengsara ke-6 di tahun 2026 ini juga firman ini mendasari pemerintahan dalam pemaknaan kita sebagai orang Kristen. Dari bacaan kita ini membawa kita pada suatu momen yang sangat menentukan dalam kisah sengsara Tuhan Yesus itu sendiri. Karena di hadapan penguasa Romawi, Yesus yang tidak bersalah itu diadili. Dia diberi hukuman oleh sang penguasa Romawi tertinggi saat itu. Namun yang paling mencolok bukan hanya penderitaan Yesus, bukan hanya Yesus diadili tanpa salah, tanpa melakukan kesalahannya. Mereka juga yang menarik, yang mencolok adalah sikap manusia terhadap kebenaran dan keadilan. Di tengah kisah yang dibacakan tadi, ada 3 kelompok orang yang ada di dalam kisah itu. Yang pertama, pemimpin agama yang dilihat, yang kedua orang banyak yang mudah dipengaruhi, dan yang ketiga ialah Pilatus yang tahu kebenaran tetapi memilih untuk menghindar tanggung jawab. Itu yang menarik yang dapat kita saksikan, yang dapat kita makna, dapat kita lihat sikap manusia terhadap kebenaran dan keadilan tergambar dari 3 orang dalam kisah bacaan. Dan karakter dari tiap-tiap kelompok itu tergambar jelas seutuhnya di dalam bacaan kita. Yang pertama yakni tergambar dari ayat 11 sampai ayat 14. Bagaimana kebenaran itu diabaikan. Kisah ini diawali dengan mengatakan bahwa Yesus dihadapkan kepada Pilatus yang adalah wali negeri. Lalu tuduhan pun dilontarkan kepada Yesus. Tapi yang menarik juga Yesus memilih diam. Yesus diam saja, dia tidak membantah, dia tidak menolak, dia tidak memberontak, tidak. Diamnya Yesus itu bukan merupakan bahwa dia lemah. Diamnya Yesus itu bukan merupakan tanda bahwa dia tidak berdaya, melainkan menggambarkan sebuah kebutuhan. Maksudnya bahwa Yesus tahu bahwa kebenaran tidak selalu harus dibela dengan kata-kata, karena Yesus sendiri tanpa Yesus membela diri mengungkapkan dengan kata-kata dan kelemahan hidup Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Artinya seluruh hidup Yesus, baik sikapnya, tutur katanya maupun karya-karya pelayanannya senantiasa menegaskan kebenaran sendiri. Sementara di pihak lain, para pemimpin agama Yahudi justru berusaha memutarbalikan fakta yang sebenarnya. Mereka menuduh Yesus dengan berbagai tuduhan-tuduhan palsu.
palsu karena mereka merasa iri terhadap Yesus dan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Pelayanan Yesus yang lebih mengutamakan pribadi manusia lebih daripada mengutamakan ketentuan aturan agama Romawi atau Yahudi saat itu, membuat para pemuka agama Yahudi itu mereka semakin banyak kehilangan pengikut karena wibawa dan pamor mereka sebagai pemimpin agama itu mulai tidak dihargai. Itulah sebabnya dari iri dan dengki yang luar biasa mereka mencari berbagai macam cara untuk menyalahkan Yesus, untuk membinasakan Yesus, termasuk berbagai tuduhan dan saksi-saksi palsu yang mereka ajukan untuk mendakwa Yesus yang tidak bersalah. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini kita juga sering melihat realitas ini terjadi dalam masyarakat, dalam kehidupan di sekitar kita. Kadang kita yang menjadi korban dari hati, dari dengki, dan lain-lain sebagainya, ataupun kita sendirilah yang mengorbankan orang lain karena kita sendiri merasa hati dengan mereka, kita sendiri merasa tersaingi dengan mereka, kita sendiri merasa hilang pamor daripada mereka. Maka jalan yang kita peroleh dari kisah ini adalah bahwa sebagai umat Tuhan, salah, kita tidak boleh menuduh, memfitnah, dan bahkan mencelakakan orang lain hanya karena iri hati, hanya karena untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk keuntungan diri sendiri. Yang kedua, yang dapat kita maknai dari bacaan kita firman Tuhan minggu sekarang dalam ini, yang bahwa tekanan mayoritas orang banyak itu bisa saja menyesatkan. Ketika Pilatus dia menawarkan pilihan antara Yesus dan Barabas untuk dibebaskan, maka orang banyak itu memilih Barabas yang dibebaskan, padahal Barabas itu dikenal sebagai seorang penjahat. Ini menunjukkan bahwa betapa mudahnya orang banyak dipengaruhi oleh suara yang salah, dan hal yang lebih menyedihkan lagi ketika tahu bahwa sebenarnya orang banyak itu yang awalnya berteriak salibkan Yesus, bebaskan Barabas adalah orang-orang yang awalnya pada beberapa hari lalu berseru Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sebelum Yesus diadili, mereka memuji. Tapi ketika Yesus ada di hadapan Pilatus, orang dicuci bersih, dan kemudian mereka terbalik dari Hosiana bagi anak Daud, jadi salibkanlah dia. Artinya beberapa hari yang lalu mereka memuliakan Yesus sebagai Mesias anak Daud, ini justru berbalik untuk berteriak agar Yesus disalibkan. Betapa mudahnya orang banyak itu dipengaruhi oleh orang lain untuk mengikuti yang salah hanya karena pengaruh, entah itu pengaruh ekonomi ataupun pengaruh karena tekanan dan intimidasi orang kuat, orang yang punya super power, atau orang-orang yang punya kekuasaan. Firman Tuhan sekali lagi saat ini mengingatkan kita, aplikasinya untuk kita, untuk tidak berperilaku seperti itu karena tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus sendiri berfirman dalam Matius 17 ayat 1, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Yang ketiga yang dapat kita maknai dari firman Tuhan ini, Pilatus dia tahu yang benar, tetapi dia cuci tangan bersih sekali. Pilatus sebenarnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Dia bahkan berusaha melepaskan Yesus, namun ketika tekanan dari massa dari orang banyak itu meningkat dan menuntut
supaya Pilatus membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus, ia pilih jalan aman. Ia ambil jalan tengah, yaitu cuci tangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, namun semua tahu bahwa cuci tangan yang dilakukan oleh Pilatus adalah tindakan simbolis seolah-olah ia tidak bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Padahal sebagai pemimpin, dia punya kuasa, dia memiliki hak untuk bertindak adil. Kalau dia tahu Yesus tidak bersalah, maka dia akan membebaskan Yesus. Bukan dia mengabulkan permintaan orang banyak, tapi karena tekanan-tekanan yang dia alami, Pilatus dia cerdik, dia pilih jalan aman, cuci tangan. Sebagai gereja, baik pelayan maupun umat yang kini memasuki minggu sengsara Kristus yang ke-6 dengan tema pemerintahan bertanggung jawab demi keadilan, jangan cuci tangan, hendak mengingatkan kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, bahwa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu dalam sebuah proses peradilan yang penuh rekayasa dan ketidakadilan masih terus terjadi hingga saat ini. Dan seringkali tanpa disadari kita pun bersikap seperti Pilatus. Kadang kita diam ketika melihat ketidakadilan, kadang kita menghindar dari keputusan-keputusan yang sulit dan membiarkan yang salah tetap terjadi demi mempertahankan kebenaran dan nyaman. Firman Tuhan hari ini hendak menegaskan dan mengingatkan kita semua untuk tidak berperilaku seperti Pilatus yang tahu tentang kebenaran tetapi menghindar karena takut zona nyamannya terusik. Ingatlah bahwa Yesus menderita bukan hanya karena dosa, tetapi juga karena ketidakpedulian manusia terhadap keadilan. Dan itu yang mengakibatkan dosa terus terjadi. Satu yang pasti, bahwa Yesus tidak mencuci tangan terhadap keselamatan kita, meskipun dia terluka karena ulah kita. Tapi dia justru mengambil tanggung jawab sampai mati di kayu salib demi keselamatan kita manusia dan dunia yang berdosa ini. Hendaklah kita menjalani minggu yudika, minggu sengsara ke-6 ini dengan selalu meminta keadilan Allah dan berlakulah adil senantiasa.